Bolehkah orang Kristen merayakan Imlek? Imlek atau Tahun Baru Cina adalah salah satu perayaan paling meriah di dunia. Banyak dari orang Kristen Indonesia keturunan Tionghoa masih juga merayakannya. Namun ada beberapa yang masih ragu dan mempercayai bahwa merayakan Imlek adalah satu hal yang tidak benar atau bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, pada video ini kita akan melihat dan juga membedah sebenarnya bagaimana sebagai orang Kristen kita merayakan Imlek. Seperti kita ketahui bahwa tradisi atau budaya adalah satu hal yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sebagai manusia. Apapun iman kita, dimanapun kita beribadah, menyembah, memuliakan Tuhan kita atau agama kita, kita tidak akan terlepas dari apa yang dinamakan dengan budaya. Tapi saudara, ada beberapa hal yang harus diperhatikan khususnya sebagai orang Kristen. Bagaimana sikap kita untuk terlibat ataupun menjadi bagian dalam budaya, khususnya dalam perayaan Imlek. Yang pertama, saudara, kita harus menerima tradisi yang berfaedah atau yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Yang kedua, kita menolak tradisi yang bertentangan dengan Alkitab. Dan yang ketiga, kita mengubah tradisi dengan memberinya makna yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Jadi apakah boleh orang Kristen merayakan Imlek? Mari kita lihat beberapa kebiasaan pada saat Imlek. 1. Membersihkan rumah. Bolehkah? Ini seturut dengan 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama, di mana kita harus menyucikan diri kita dari pencemaran jasmani dan rohani. Tetapi ingat bahwa kekristenan menolak keyakinan ketika Anda menyapu rumah pada saat Imlek berarti menyapu berkat atau menghilangkan rezeki. Yang berikutnya, hal yang kedua, berdoa di depan meja abu untuk menghormati leluhur. Menghormati orang tua adalah perintah Allah, tetapi bukan dengan cara berdoa kepada orang tua yang sudah mendahului kita atau sudah meninggal. Sebab doa hanya ditujukan kepada Allah di dalam Kristus. Firman Tuhan katakan, hormatilah orang tua selagi hidup dengan memberi hal yang terbaik dalam hidup mereka. Kita tidak perlu lagi untuk mendoakan mereka yang sudah mati, karena hal tersebut sesuatu yang tidak ada dalam firman Tuhan. Yang ketiga, makan bersama dan berkunjung ke keluarga. Ini adalah tradisi yang baik untuk memelihara kerukunan dan keakraban sesama keluarga. Tuhan juga memerintahkan di dalam Mazmur 133, ketika ada kerukunan, ada persatuan, Tuhan yang memberikan berkat itu ketika terjadinya kerukunan dan persatuan. Kemudian hal berikutnya, berbagi ampau. Jika hal ini dilakukan dengan semangat untuk menjadi saluran berkat bagi sesama, tentu sangat baik. Kemurahan hati adalah tanda bahwa seorang tidak terikat oleh harta dan memiliki kerelaan berbagi kepada sesama. Yang berikutnya, pertunjukan barongsai. Sebagai tarian tradisional, hal ini tidak jadi soal. Tetapi saudara ingat, kalau ini dilakukan dengan ritual-ritual magis, ya, hal ini tentu menjadi sesuatu hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ritual magis yang dimaksudkan adalah misalnya
orang tersebut atau orang yang pakai barongsai menjadi kebal ketika ditusuk benda tajam. Nah, itu sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberi kita hikmat untuk menerima tradisi yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Kita bisa memberi makna yang baru dan juga menolak hal-hal yang tentunya bertentangan dengan firman Tuhan. Selamat Tahun Baru Imlek. Tuhan Yesus memberkati.